Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja, guys. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan dilancarkan segala urusannya, dan semoga sehat selalu di perantauan. Amin. Nah, kawan-kawan, ini ada pertanyaan dari kawan kita mengenai permasalahan visa. Nah, kawan kita ini baru ganti paspor, kemudian mbaknya ini lupa untuk extend visa. Jadi mbaknya ini kelupaan, akhirnya dia overstay. Nah, mungkin banyak di antara kawan yang mengalami hal seperti ini. Nah, di channel ini nanti bakal memberikan beberapa status yang dimana ketika sampean ini contoh overstay, kondisi ini sampean baru ganti paspor, ataupun overstay namun tidak ganti paspor, ataupun hal lainnya lagi, ini kan disuruh membuat surat permohonan maaf. Nah, disitulah kawan-kawan mungkin banyak yang nggak paham, atau mungkin kawan-kawan meminta bantuan sama agensi untuk mempermudah perjalanan kawan-kawan untuk menyelesaikan situasi seperti ini. Nah, melalui channel ini kawan-kawan semoga bisa belajar bagaimana untuk melakukan secara mandiri, bagaimana cara menyelesaikan ketika kawan-kawan posisi ini overstay namun sampai ada majikan, ya. Jadi dengan channel ini semoga memberi manfaat, dan ini adalah kasus dari kawan kita. Oke, sebenarnya kasusnya ini lumayan agak lama ya, sekitaran 2 bulanan yang lalu. Jadi mbak ini komen di video aku, dan mbaknya ini kemudian menanyakan bahwa dia ini overstay karena kelupaan untuk cutking atau extend visa lah ya. Nah, karena saya pengen tahu nih kejelasan secara detailnya, mbaknya tak suruh, mbak langsung aja ke IG aku, karena ketika sampean di IG nanti aku bisa telepon sampean dan menanyakan detailnya tuh bagaimana. Akhirnya waktu itu mbaknya langsung nge-add aku, follow aku, kemudian DM aku. Nah, mbaknya ini posisi nih baru saja ganti paspor karena masa paspore sampun habis, mbak. Karena kerjaan banyak, fokus sama anak, majikan, dan majikannya pun ini juga kerjaan banyak, sehingga kedua belah pihak ini sama-sama teledor karena saking banyaknya kerjaan. Nah, dari situlah dia mendengarkan video aku, langsung dia ini menanyakan yang tadi saya bahas ya. Intinya baru bikin paspor tapi lupa extend. Apakah mbaknya ini langsung extend itu hari atau cutking saja ke Makau? Dia bilang seperti itu. Maka waktu itu saya bilang sama mbaknya, mbak, kalau sampean ini sudah tahu sampean ini overstay, tapi sampean jangan langsung cutking, karena sampean harus melapor dulu ke imigrasi. Imigrasi ini juga tidak boleh imigrasi di tempat lainnya kecuali imigrasi Wancai, karena kalau sudah masalah overstay ini harus ke imigrasi pusatnya, yaitu Wancai. Akhirnya mbaknya itu tak suruh ke Wancai dengan membawa persyaratan yang saya sebutkan. Contohnya pasti adalah form extend visa, yang dimana ini Anda bisa 4, kalau 5 ya 5 terserah, tapi biasanya 4 ya. Nah, nanti diisi yang pertama, kemudian yang kedua paspor terbaru, paspor lama tadi, yang dimana ini sampean fotokopi bagian visa terakhir sampean, kemudian paspor bagian depan yang ada fotonya sampean dulu. Kemudian yang keempat,
kontrak kerja di fotokopi. Kelima, Hongkong ID sampean di fotokopi. Yang keenam, Hongkong ID majikan. Kemudian yang ketujuh, surat permohonan maaf sampean. Dan yang ke-8, surat permohonan maaf dari majikan sampean. Ini beda lagi ya isinya. Nah, ketika itu semuanya sudah komplit dokumen itu, mbaknya itu langsung menuju ke Wancesana untuk memberikan semua dokumen. Dan di situ si dari petugas menerima. Nah, kemudian mbaknya ini diberikan surat, yaitu ada stempel warna merah. Kemudian disuruh jutking dan tidak boleh dibuka. Tapi karena mbaknya ini ketakutan kawan-kawan, jadi mbaknya ini ada membuka dan memberitahu. Dan saya jelaskan bahwa sampean tidak usah khawatir soal ini, karena overstay sampean itu adalah overstay yang dimaafkan. Intinya itu karena sampean teledor, majikan teledor. Dan ketika overstay dimaafkan ini, intinya karena sampean ada majikan, ya. Jadi ikuti prosedur yang sudah saya bilang tadi. Lapor ke imigrasi Wancai di sana. Kemudian nanti kalau disuruh jutking, ya jutking lah. Setelah mbaknya ini mendapatkan stempel warna merah seperti ini, mbaknya ini besoknya ini langsung jutking ke Makau. Nah, alhamdulillahnya mbaknya ini sudah kembali dan ada tambahan visa sampai dia finish kontrak. Jadi kawan-kawan, mungkin ada di antara kawan-kawan yang dimana ketika overstay tapi ada majikan, posisinya sampean baru ganti paspor, ataupun sampean ini mau jutking tapi tidak dalam kondisi ganti paspor. Ini beda lagi isi dari surat permohonan maaf. Jadi kalau sampean tanya detailnya bagaimana, silahkan langsung ke IG ku. Nanti kalau sampean posisinya seperti itu, nanti insya Allah saya bisa mengarahkan ya bagaimana dan apa yang harus kawan-kawan lakukan. Di sini tidak hanya dua tadi, tapi ada beberapa posisi ketika sampean ini overstay. Dan itu tidak bisa saya jelaskan kecuali sampean menanyakan, kecuali saya tahu detailnya bagaimana. Jadi lek sampean iktitako nyapo, aku minta nomor telepon sampean, atau sampean ini datang saja ke IG aku, karena biasanya aku akan langsung telepon sampean, Mbak. Karena ketika aku telepon sampean itu jelas bagaimana. Kayak kawan kita ini yang menanyakan masalah long service ketika bekerja selama 12 tahun bagaimana perhitungannya. Makanya saya tanyakan, Mbak, gaji sampean itu berapa? Jadi gaji ini adalah gaji yang dimana di dalam standar kontrak kerja sampean itu hari berapa, bukan gaji tambahan. Kalau gaji tambahan itu tidak masuk di dalam undang-undang ketika sampai melakukan perhitungan long service, nggih. Jadi semoga dengan penjelasan ini bermanfaat. Jadi intinya ada sedikit contoh, kalian bisa langsung lihat aja aku ini bisa menanyakan secara langsung. Sekali lagi, nyapo kok enggak memakai nomor telepon yang dicantumkan di YouTubeku? Jawabannya adalah kalau aku mencantumkan nomorku di YouTube, pertanyaan sampean banyak banget, nanti bunyinya HP ku juga banyak banget, deret gitu. Jadi dalam hal itulah kenapa aku takutnya nih nggak bisa menjawab pertanyaan kawan karena sibuk, atau mungkin aku sendiri nggak bisa jawab. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa mencantumkan nomor saya ke
YouTube ya. Jadi intinya saya takut mengecewakan kawan-kawan, karena kalau sudah mencantumkan nomor itu berarti saya harus siap sedia dalam 24 jam melayani sampean. Padahal saya ini sama-sama sampean, yaitu menjadi babu di tempat majikan yang tidak bisa setiap saat, setiap waktu melayani sampean-sampean semuanya, nggih. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.